it comes back to you. So you gotta be careful, baby, and look both ways. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Alif Fatir Fikdiansyah sebagai ketua. Saya Ahmad Lamdani sebagai sekretaris. Dan 2 anggota kami. Saya Majida Alia. Saya Inul Rofiko. Sekian, terima kasih. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menangkan kelompok 1 di kelas ini. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, siapakah dalam di tahun 98? Apakah Prabowo, apakah Wiranto, semua ada di materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anisha Nabila, ketua dari kelompok 3. Dan saya Dina Ricaya Kirani. Dan saya Dini Ramadhani Trihandayani. Kelompokku dari kelompok 3 ada materi tentang kerusuhan. Siapakah dalam, siapakah dalamnya? Tentu saja itulah Soeharto. Saya anggota dari kelompok 1 ingin menjelaskan materinya. Aktivitas 98 Wahab Salohu meminta mantan Kepala Staf Komandan Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal ataupun Kiflan Zen untuk segera membuktikan tudingannya terkait keterlibatan mantan Panglima ABRI Wiranto sebagai dalam kerusuhan Mei 1998 dan turut melangsirkan Presiden kedua RI Soeharto. Menurutnya, dugaan keterlibatan Wiranto harus diusut tuntas dan sosok yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam itu harus segera ditangkap bila terbukti bersalah. Terkait pernyataan Kiflan, kami minta dia membuktikan saja. Saya meminta segera diusut tuntas saja Wiranto. Kalau dia bersalah segera ditangkap, kata Wahab dalam sebuah diskusi di Menteng. Dia pun menegaskan pihaknya konsisten dan terus mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Sebelumnya, Wiranto menantang Kiflan dan Prabowo untuk membuktikan siapa dalam kerusuhan Mei 1998 dengan melakukan sumpah pocong. Oleh karena itu, saya berani sumpah pocong saja 1998 itu yang menjadi bagian dari kerusuhan itu saya, Prabowo atau Kiflan Zen. Sumpah pocong kita. Siapa yang sebenarnya dalam kerusuhan itu? Kata Wiranto di kantor Presiden. Mantan Panglima ABRI itu mengatakan perlu melakukan sumpah pocong agar masalah tersebut jelas. Wiranto juga meminta Kiflan tak asal menuduh. Ia mengklaim melakukan berbagai langkah agar kerusuhan yang terjadi pada 13 hingga 15 Mei 1998 tak meluas. Bukan saya sebagai dalam kerusuhan, saya mencegah kerusuhan terjadi dan ternyata 3 hari saya sudah mampu mengamankan tensi ini, ujurannya. Perkenalkan, nama saya Anisha Nabila, ketua dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan beberapa materi tentang Soeharto. Berikut beberapa alasan mengapa Soeharto diduga sebagai dalang dibalik peristiwa Mei 1998. Pertama, krisis ekonomi dan politik. Sebelum Mei 1998, Indonesia dilanda krisis ekonomi yang parah, dipicu oleh krisis finansial Asia. Krisis ini memicu demonstrasi besar-besaran, terutama dari kalangan mahasiswa yang menuntut reformasi dan turunnya Soeharto. 2. Tragedi Trisakti. Pada 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi. Tragedi ini memicu kemarahan publik dan memperluas aksi demonstrasi. 3. Kerusuhan meletus di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Jakarta pada tanggal 13 sampai 15 Mei 1998. Kerusuhan ini disertai dengan penjarahan, pembakaran, dan kekerasan terhadap etnis Tionghoa, di mana hal ini adalah bentuk dari ketidakbecusan di era kepemimpinan Soeharto. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lamdani dari sekretaris kelompok 1. Dari materi yang kalian bahas, kami kurang puas. Mengapa kalian menyinggung tentang kinerja Pak Soeharto? Padahal beliau jugalah yang membuat masyarakat dulu lebih nyaman dibanding sekarang.
nama saya Dini Ramadhani Trihandayani, anggota dari kelompok 3. Maaf sebelumnya, apa yang Anda maksud lebih nyaman? Bukankah kasus Petrus terlebih dahulu ya? Itu hak asasinya kemana? Dan itu juga salah satu alasan mengapa kami menduga Soeharto lah dalangnya. Jika aksi Petrus tidak dilakukan, Anda memang tahu apa tentang preman pasar itu memalak masyarakat. Anda bahas, lalu yang melakukan harga masyarakat itu. Perkenalkan, saya Dirancang Kirani dari anggota kelompok 3. Tapi strategi Pancasila tidak sepantasnya main hancur seperti itu. Dan kami beranggapan bahwa Wiranto lah dalam dibalik kejadian 98 ini karena beliaulah adalah karena yang berkenan merasakan Soeharto. Wiranto tidak terlibat. Anda coba lihat kronologis di tanggal 13 Mei. Wiranto lah yang berusaha mengamankan negerinya dari kerusuhan. Walaupun banyak sekali berkaitan tewas dalam kejadian Trisakti, Wiranto kemana pada saat itu? Baik, karena tidak ada sangkaan dari kelompok 1, maka akan saya anggap sebagai terakhir dan saya ingin minta kesimpulan dari masing-masing kelompok. Kepada kelompok 1, saya persilakan untuk menyampaikan kesimpulan dilanjutkan dengan kelompok 3. Dari debat ini kami simpulkan bahwasannya kejadian Mei 98 bahkan sebelumnya sudah menimbulkan banyak kontroversi. Oleh karena itu, kami pun tidak ingin ada kejadian tertentu yang menyebabkan rakyat lepas dari tragedi tersebut. Dengan ini kami sebagai generasi muda untuk para korban di tragedi 1998. Kesimpulan kelompok 3, dari apa yang kami telah bahas, kami ikut mengenang para korban tragedi 98. Tidaklah harus egois berada di atas untuk kepentingan pihak-pihak tertentu yang mengorbankan orang lain di atasnya. Kami ingin di masa depan semoga tragedi seperti ini tidak akan terjadi lagi dan cukup sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sesi acara akan dilanjutkan dengan argumentasi antara dua kelompok. Kepada kelompok 2 kami persilahkan, tetapi sebelumnya kami ingatkan bahwasannya sesi pertanyaan akan dibatasi dari 3 sampai dengan 5 menit. Oleh itu, kami mohon untuk segera membacakan materinya untuk meringkas waktu. Kami persilahkan kepada kelompok 2. Sebagai ketua kelompok 2 ingin mengutarakan pendapat dari kelompok kami tentang dalang kerusuhan 1998 yaitu Pak Wiranto. Alasannya karena di balik kerusuhan Mei 1998 bermula dari pernyataan Kiflan yang menyebut Wiranto memainkan peran ganda dan propagandis saat masih menjabat sebagai Panglima ABRI. Tujuannya untuk menumbangkan Presiden Soeharto. Saya selaku ketua dari kelompok 8 ingin mengutarakan ada beberapa alasan mengapa Tommy Soeharto menjadi salah satu terduga dalam kerusuhan 1998. Pertama, posisinya sebagai putra bungsu Presiden Soeharto. Tommy dikenal sebagai pengusaha yang memiliki banyak bisnis dan pengaruh di masa Orde Baru. Di tengah krisis ekonomi dan ketegangan politik saat itu, banyak yang melihat Tommy sebagai simbol dan korupsi. Yang kedua, keterlibatannya dalam beberapa peristiwa yang memicu kerusuhan pada 13 Mei 1998. Sehari setelah tragedi Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa, masa penyerangan dan membakar beberapa toko milik Kumpus, perusahaan yang dipimpin Tommy. Hal ini memicu spekulasi bahwa Tommy dalang di balik kerusuhan untuk mengalih isu dari tragedi Trisakti. Ketiga, pertanyaan dan tindakannya yang dianggap provokatif. Pada 14 Mei 1998, Tommy menemui massa yang berkumpul di depan Istana Merdeka. Dalam orasinya, dia melontarkan pernyataan yang
dianggap provokatif dan memicu kemarahan massa. Anissa Adelia Rusti, anggota dari kelompok 2, ingin menyatakan pendapat saya bahwa saya tidak setuju dengan pendapat yang dinyatakan oleh Yoga. Berdasarkan kalian semua, ini argumentasikan apakah masuk akal diri sendiri sebagai putra dari Presiden Soeharto melakukan ini? Bukankah lebih baik jika dibalik insiden ini adalah Wiranto sebagai dalangnya dan bukan Tommy? Saya Reli Maulina Rija, anggota dari kelompok 8, ingin menjawab pertanyaan dari Adel. Menurut saya, itu kan pendapat dari kelompok kalian. Ya jelas lah dari kelompok kami beda. Tommy Soeharto bisa aja tahu ngelakuin ini tanpa disengaja. Bisa aja beliau yang anaknya presiden itu bisa kepala tamak dengan kata ayahnya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Relin. Itu kan hanya dugaan kalian. Saat terjadi kerusuhan, itu Wiranto dalam sebaliknya. Buktinya Komnas HAM saja yakin bahwa dengan hal ini. Kalau begitu, sajikan mana datanya saat kejadian itu. Wiranto malah mau melindungi toh negaranya saat kejadian 13 Mei. Mengapa malah orang yang seharusnya ingin melindungi malah kalian juga sebagai pelaku? Coba kalian sendiri pikir, emang masuk akal kalau seorang anak mau melengsarkan ayahnya sendiri? Masuk akal lah, kalau anaknya gelap mata ya mungkin emang karena sikapnya begitu. Ya ayahnya ikut hancur. Jadi maksudmu itu tidak sengaja? Itu banyak sekali loh korbannya, kamu bilang tidak sengaja? Oke, apakah tidak ada sangkaan dari kelompok 8 untuk menyangkal kelompok 2? Jika tidak ada, maka kita akan lanjutkan tentang isi kesimpulan dari masing-masing kelompok. Kepada masing-masing kelompok, kami persilahkan untuk mengajukan program. Dari peristiwa 1998, kami banyak sekali mempelajari poin-poin kemanusiaan di sini. Sedikit pertanyaan di hati kami dan kegelisahan di hati kami. Bangsa ini mau dibawa kemana jika hal ini terjadi lagi? Berat bagi kami sebagai generasi karena yang kami lawan itu bukan mereka yang bangsa asing itu, tapi orang kami sendiri. Semoga dengan ini di masa depan jika andai saja ada masalah seperti ini diselesaikan jauh lebih baik, bijak dan tanpa korban. Terima kasih. Kesimpulan dari kelompok saya, kami tetap berpendapat bahwa Wiranto tidak bersalah dan kami juga berduka cita atas tragedi yang terjadi di masa lalu, dan untuk mengenang mereka kami tidak ingin hanya berucap lisan, tapi semoga nanti akan andil dari kami sebagai generasi muda untuk menjaga konflik yang akan terjadi dan menjadi pembelajaran. Kelompok selanjutnya yaitu kelompok 5 dengan kelompok 7 dipersilahkan untuk menyampaikan argumentasinya. Kepada kelompok 5 dipersilahkan. Saya sebagai ketua kelompok 5 ingin mengutarakan pendapat kelompok kami, yaitu Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Kiflan Zain menantang balik Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto untuk berdebat soal siapa dalang kerusuhan Mei 1998. Debat ia pilih ketimbang melakukan sumpah pocong sebagaimana tantangan Wiranto. Saya Kiana, ketua dari kelompok 7 yang menyatakan pendapat bahwa Kiflan Zain adalah pelaku utamanya. Pelaku utama dari kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan ini dipicu oleh korupsi, masalah ekonomi, termasuk kekurangan pangan. Seperti nilai mata uang yang seharusnya berkisar pada angka 2.000 turun drastis menjadi 14.000. Hingga akhirnya pada 12 Mei 1998 terjadilah tragedi Trisakti yang merupakan peristiwa penembakan terhadap mahasiswa saat demonstrasi menuntut presiden kedua turun dari jabatannya. Tragedi tersebut menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta.
pihak diduga terlibat dalam kerusuhan antara lain 1. Oknum-oknum militer dan aparat keamanan yang diduga melakukan provokasi dan penjara terjadinya kerusuhan. 2. Kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi untuk melakukan aksi perampokan dan penjarahan. 3. Provokator yang menyebarkan isu-isu sara untuk memicu kemarahan massa. Nama yang sering disebut sebagai dalam kerusuhan antara lain Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus, Wiranto yang saat itu menjabat sebagai Panglima ABRI, Kiflan Zen yang saat itu menjabat sebagai Komandan Kopassus. Namun mereka semua membantah tuduhan tersebut. Wiranto yang mengatakan sumpah pocong karena ia tidak ingin ada lagi yang menuduhnya dalam kerusuhan Mei 1998. Pada para aktivis 98, alumni Trisakti dan mahasiswa yang tergabung dalam Laskar Trisakti 98 menegangkan pernyataan Prabowo Subianto bukan dalangnya pelaku maupun kota dari peristiwa pada 12 Mei 1998. Apa yang membuat kelompok Anda yakin bahwa Wiranto lah dalangnya? Kami meyakini mengapa Wiranto adalah dalangnya karena Wiranto menolak untuk mengirimkan bantuan militer dan justru melakukan penarikan terhadap 100 kompi kepolisian untuk kembali ke pos masing-masing serta terjadinya rekayasa tragedi 98 dan pelakunya tidak bisa diamankan yang dimana Wiranto malah tidak mempertanggungjawabkannya ke atasan. Kami rasa Wiranto lah bukanlah dalangnya karena kecintaannya terhadap tanah air luar biasa tinggi. Justru dari sudut pandang kami, Kiflan Zen pelaku utamanya dikarenakan ia juga sebelum tragedi ini diduga terlibat pada kasus pembunuhan 4 jenderal. Mengenai 4 jenderal, perlu kalian tahu ya, itu hanya sekedar dugaan atau tidak ada pembuktian. Kepada masing-masing kelompok kami persilahkan untuk menyimpulkan isi dari pembahasannya. Kepada kelompok 5 kami persilahkan dilanjutkan dengan kelompok 7 nantinya. Kesimpulan kelompok kami sangat menyayangkan apa yang terjadi di masa lalu dan sebagaimana yang terjadi di masa lalu, kami sangat berharap ini tidak terjadi di masa depan. Dan sekalipun terjadi, kami ingin menyelesaikan yang tepat untuk bangsa kami. Kesimpulan kelompok kami dari mana apa yang sudah kami perdebatkan, kami sangat berempati kepada saudara sebangsa kami yang mengalami tragedi 98 dan kami menanamkan pada diri kami sendiri bahwa jika hal seperti ini berpotensi terjadi di masa depan, akan kami berusaha cegah agar tidak terjadi sebagaimana apa yang telah kami lihat dari kejadian tragedi 98.